Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayam Habib. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan kode NIM 05077998. Kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data, yaitu tugas 1, pembuatan R, di mana ini akan membuat sebuah pemetaan dari sistem rumah sakit. Sebelum itu kita lihat dulu soalnya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan penyerahan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari kasus itu, buatlah sebuah entity relationship diagram atau R dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Oke, kita langsung saja di praktek. Dan pertama kita akan membuat sebuah identity, yaitu ada 6 identitas, yaitu dokter, pasien, administrasi, dan pemeriksaan resep dokter. Kita langsung buat. Oke, kita buat identitasnya. Kenapa saya membuat 6 identitas? Karena dari banyak dokter ini mempunyai keahlian, dan keahlian itu banyak juga terdapat beberapa macam keahlian. Maka dari itu, di dalam bidang keahlian ini akan terdapat ID keahlian dan nama keahlian. Oke, di resep obat ID ini nanti kita setelah dokter sudah menganalisa pasien dan akan memberi obat sesuai dengan soalnya, maka di resep obat ini juga menjadi identitas sendiri. Dan pemeriksaan ini saat dokter ingin memeriksa banyak pasien, maka dokter ini akan memilih pasien dari pemeriksaan ini sesuai dengan keahliannya. Oke, kita lanjut dengan langkah berikutnya. Oke, sebelum itu kita membuat atribut beberapa dari 6 identity ini. Pertama kita buat identity dokter, atributnya. Sebelum itu kita susun dulu. Dokter ini memang memiliki beberapa atribut, yaitu ID dokter sebagai primary key, karena ini akan menjadi suatu mengetahui keahlian dari dokter itu. Lanjut, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja, dan keahlian. Nah, kita buat. Oke, kita lanjut dengan
atribut lain administrasi dan titik administrasi. Kita buat di sini terdapat ID pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, keluhan, diagnosa, tindakan. Keluhan dan diagnosa ini sama saja, tindakan, ID pasien dan ID dokter. Berarti kita akan membuat ID pemeriksaan, itu sudah di-include oleh tanggal pemeriksaan, dan keluhan, diagnosa, tindakan di satu dalam diagnosa. ID pasien menjadi Forgaski karena pasien memiliki ID yang akan diinput ke dalam administrasi. ID dokter juga akan input dalam administrasi. Kita buat kita lanjut dengan entities dari atribut resep obat, yaitu ID resep, nama obat, dosis, atau aturan pakai. Kita masukkan saja ke dalam aturan pakai, dan ID pemeriksaan yang jadi primary key, yaitu ID resep. Kita buat lanjut identity pemeriksaan, yang dimana pemeriksaan ini dibuat ini saja. Nanti kalau di pemeriksaan berarti kita buat di bawah resep obat. Pemeriksaan ini terdapat ID pemeriksaan sebagai primary key. Lanjut, tanggalnya, keluhan, dan ID pasien. Berarti kita hanya membuat ID pemeriksaan di pasien dan ID dokter. Nah, yang lainnya itu opsional ya teman-teman. Ingin membuat diagnosanya, kita ambil lanjut yang ditindakkan. Kita lanjut saja. ID bidang keahlian. ID bidang keahlian ini di dekat dokter, karena ini akan menjadi tempat khusus di antara dokter dan pemeriksaan. Atribut dokter banyak, kita ambil saja yang perlu, seperti nomor HP kita hapus saja, alamat dokter ini kita hapus saja, dokter perlu, tanggal lahir kita hapus saja, spesialis penting, waktu kerja juga penting, dan ID keahlian. Kalau ID keahlian di sana kita buat aja, di sini aja. Kita pindahkan di sini. Di bidang keahlian ini ada dua atribut, yaitu ID keahlian dan nama keahlian. Kita lanjut
itu kita susun dulu di pemeriksaan itu. Oke lah, kita buat penyambungan. Oke, setelah disusun seperti ini, kita akan membuat pelangkah apa yang saja yang alurnya. Pertama, pasien akan mendaftar ke administrasi. Maka kita buat ini karena pasien banyak, maka banyak pasien akan dilayani oleh satu atau seorang administrasi. Setelah dimelayani oleh administrasi, maka administrasi mendapatkan ID pasien dan akan mencocokkan diagnos tindakan apa yang dilakukan di dalam ID pemeriksaan. Berarti karena administrasi ini banyak, maka kita buat banyak administrasi. Beberapa administrasi akan masuk ke ID pemeriksaan. Setelah pasien akan dilayani oleh administrasi, maka administrasi ini akan menyerahkan datanya sesuai dengan tindakan awal. Berarti sini kita buat serahkan data beberapa dari administrasi akan menyerahkan data, lalu dari satu data yang terinput dari pemeriksaan akan menerima satu data, lalu lanjut kita hubungkan dulu dari dokter sebidang keahlian, banyak dokter. Sebelum itu kita hubungkan dulu dokter ini dari banyak dokter memiliki keahlian, maka dari banyak dokter memiliki keahlian yang dimana bidang keahlian ini akan mencantum nama dokter keahlian. Dari itu, dari penyerahan data dan diperiksa, maka akan dicocokkan oleh pemeriksa sesuai dengan ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, dan tindakan awal seperti apakah pasien ini akan misalnya ada penyakit kulit, dokternya akan, maka pemeriksaan ini akan memilih dari di dokter itu spesialis kulit. Dari itu kita buat akan dilakukan
dokter, berarti dari banyak pemeriksaan akan dilakukan oleh banyak dokter sesuai dengan ID. Kan banyak ID dokter yang dicocokkan, maka dokternya juga akan banyak. Lalu setelah di pemeriksaan sesuai dengan keahlian, maka dokter akan memberikan resep obat sesuai dengan pasien yang dideritanya. Oke teman-teman, karena berantakan saya susun dulu, kita lanjut. Dari banyak pemeriksaan yang dilakukan, maka pemeriksaan ini akan memilih sesuai dengan pemeriksaan seperti misalnya penyakit kulit. Kan dokter itu memiliki beberapa keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan lanjut, sudah didiagnosa oleh dokter, maka dokter akan memberi resep obat. Kita buat saja sini menghasilkan sebuah resep. Berarti dari banyak dokter akan setiap dokter akan menghasilkan resep obat. Oke, kita pahami lagi, pasien akan dilayani oleh administrasi akan menyerahkan data awal dan dimasukkan dalam satu pemeriksaan. Lalu pemeriksaan awal seperti misalnya dia di daerah bagian kulit atau yang lainnya, dari banyak pemeriksaan akan dilakukan oleh banyak dokter. Di sini sebenarnya dari banyak pemeriksaan dokter itu akan memilih satu pemeriksaan sesuai dengan bidang keahlian. Setelah pemeriksaan selesai, maka dokter akan menghasilkan resep obat, yang dimana resep obat ini akan menghasilkan resep obat, dan resep obat akan diberikan ke pasien. Jadi di sini kita pindahkan dulu resep obat ini sudah menghasilkan resep obat, maka akan diberikan ke pasien, salah satu pasien. Satu resep obat sesuai dengan pasien, sesuai dengan ID, maka di dalam resep obat ini memiliki atribut ID pasien yang sudah dihasilkan oleh ID pemeriksaan ini. Sesuai dengan ID pemeriksaan, maka diteruskan oleh dokter menganalisa dan menghasilkan resep obat. Lalu resep obat akan diberikan ke satu pasien yang sesuai dengan ID pemeriksaan. Lalu kita lanjut. Dari hasil ini, administrasi menjadi usaha pengelolaan rumah sakit. Sebenarnya kalau di sini, kalau ingin dirincikan ini, sebenarnya dari penghasilan resep obat akan diberikan ke administrasi. Berarti dari banyaknya ID pasien yang sudah diresepkan oleh dokter akan diberikan administrasi, dan administrasi akan memberikan lagi obat
pemberian obat pemberian obat pasien. Maka dari banyaknya bentar. Dari satu administrasi mendapatkan ID, oke, dan diteruskan dengan pasien sesuai dengan ID pemberian obatnya. Nah, maka administrasi ini akan menjadi pusat dari pengelola rumah sakit. Pasien akan melakukan pendaftaran melalui administrasi. Data pasien kemudian diberikan ke dokter. Setelah di pemeriksaan, tindakan di sini dokter akan menghasilkan resep obat. Lalu resep obat akan diberikan ke administrasi sesuai dengan ID pasien, dan administrasi akan kembali memberikan obat kepada pasien. Oke. Mungkin itu saja yang saya jelaskan atau saya akan tugas satu. Kalau ada kesalahan dan janggal atau terlalu tidak terlalu rinci atau berputar-putar, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.